Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di zaman kita sekarang ini, terlalu banyak orang yang tidak peduli kepada apa yang ia ucapkan dengan lisannya. Apakah itu bahagian daripada hal yang dimurkai Allah tabaraka wa taala atau tidak? Manusia terlalu banyak melepaskan ucapan-ucapan yang pada akhirnya akan menyengsarakannya di akhirat. Ghibah, salah satu di antaranya. Menyebut sesuatu tentang saudara kita muslim dan muslimah, yang kalau sekiranya dia tahu kita membicarakan itu tentang dirinya, pasti dia tidak suka dan tidak senang, pasti dia akan murka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, apa itu ghibah? Nabi mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau berbicara sesuatu tentang saudaramu, sesuatu yang tidak dia sukai. Alangkah banyaknya di zaman kita sekarang, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah, orang yang menggibahi saudaranya dan tidak peduli dengan ghibah yang keluar dari lisannya. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan ghibah. Dan Allah turunkan ayat di dalam Al-Quran. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Dan jangan sebahagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Jangan sebahagian kalian menggibahi saudaranya. Dan ini bahagian daripada hal yang harus kita hentikan. Kalau kita ingin keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita inginkan keselamatan di akhirat, kita harus berhenti daripada ghibah. Dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala memberikan kepada kita tips, memberikan kepada kita nasihat yang kalau kita renungkan dan kita hayati dan kita amalkan, insya Allah menghalangi kita daripada mengeluarkan kata-kata yang mengandung ghibah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, "Man adda kalamahu min amalih, qalla kalamuhu illa fima nafa'." Barang siapa yang selalu menganggap ucapan yang dia ucapkan itu bahagian daripada amal yang akan dia pertanggungjawabkan di akhirat, maka niscaya ucapan-ucapan yang menjadi suatu yang sedikit kecuali dalam hal yang bermanfaat. Maka hendaklah kita selalu menganggap ucapan yang kita ucapkan di permukaan bumi ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Sebagaimana kita menyakiti saudara kita dengan tangan kita, maka sama halnya menyakiti saudara kita dengan lisan kita walau dia tidak tahu. Namun Allah tidak akan membiarkannya hilang begitu saja. Allah akan membuat perhitungan kepada kita. Dan Allah tabaraka wa ta'ala akan mengembalikan hak saudara kita yang kita zalimi dengan lisan kita di akhirat. Maka hindari dosa ghibah dengan selalu menganggap bahwa setiap kata yang kita keluarkan dari lisan kita akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Dan kalau ada yang terzolimi dari lisan itu, akan ada orang-orang yang menuntut hak yang dizolimi. Hak orang-orang yang terzolimi. Dan kita akan membayar itu dengan amal kita. Di dalam Al-Quran, surat Qaf, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu kata pun yang keluarkan oleh lisan, melainkan ada raqib dan atid yang akan mencatat perkataan tersebut untuk dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari kita memperhatikan apa yang akan kita keluarkan dengan lisan kita. Dan jangan anggap apa yang kita keluarkan dengan lisan kita membias di udara dan hilang. Dan itu yang sering terjadi sekarang. Orang mengira apa yang dia ucapkan habis, membias di udara dan hilang begitu saja. Tidak. Tidak ada kata yang tidak tercatat. Tidak ada kalimat yang tidak ditulis oleh malaikat. Dan kalau di dalamnya terlalu banyak ghibah, terlalu banyak hal yang harus kita pertanggungjawabkan di akhirat. Dan terlalu banyak orang yang akan menuntut kita di akhirat. Yang akan kita bayar dengan amal saleh, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di permukaan bumi. Maka jangan biarkan ibadah-ibadah Anda diambil orang di akhirat dengan perhatian terhadap lisan kita. Jangan menyakiti saudara kita, terkhusus dalam ghibah ini. Wallahu ta'ala alam.